Halo semuanya, topik kali ini adalah tentang statistika parametrik dengan outline, ada pemilihan analisis, lalu bagaimana melakukan uji normalitas, bagaimana melakukan uji T, lalu uji ANOVA, dan korelasi serta regresi. Untuk hari ini mungkin baru pada sampai materi dulu, sambil saya persiapkan untuk video tentang bagaimana cara melakukan uji statistik dengan menggunakan SPSS. Oke, kita yang pertama tentang pemilihan uji statistik. Untuk pemilihan uji statistik ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu saja adalah jenis atau skala pengukuran data. Jangan lupa bahwa untuk uji statistik hanya bisa dilakukan, maksud saya untuk uji statistik macam uji T dan lain-lain hanya bisa dilakukan dengan data yang sifatnya adalah data interval atau data rasio. Kemudian distribusi data. Distribusi data nanti menentukan apakah analisis kita secara parametrik atau non-parametrik. Lalu tujuan analisis komparasi atau korelasi, lalu banyak atau jumlah sampel, banyaknya variabel yang diamati atau banyaknya pengamatan, dan variansi. Kita lihat di chart yang sebelah kanan. Untuk uji statistik itu hanya bisa dilakukan bila data bersifat interval atau rasio dan kuantitatif. Bila setelah hasil uji normalitas data terdistribusi normal, maka kita akan menggunakan statistika parametrik. Sementara kalau data-datanya tidak terdistribusi secara normal, maka kita akan menggunakan statistika non-parametrik. Demikian juga untuk data-data yang sifatnya ordinal atau nominal, sebenarnya secara prinsip masih bisa dianalisis, tapi harus menggunakan pendekatan statistika non-parametrik. Tabel ini sudah sempat saya tunjukkan di kuliah sebelumnya tentang pemilihan teknik analisis atau uji statistik. Kita lihat dulu untuk tujuan analisis, apakah dia komparatif atau korelatif. Komparatif tentu saja membandingkan antar perlakuan, sementara korelatif adalah mencari hubungan atau mencari korelasi antar variabel-variabel yang kita amati. Untuk uji yang sifatnya komparatif, ketika jumlah sampel hanya 1, maka yang bisa kita gunakan untuk statistika parametrik tentu saja adalah uji T 1 sampel atau one sample t-test. Untuk analisis data semi kuantitatif kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Untuk analisa data kualitatif atau kategori kita bisa pakai uji Chi-square. Lalu kalau misalnya komparatif tapi dengan 2 sampel, kita lihat sampelnya berpasangan atau bebas. Kalau berpasangan kita pakai uji T 2 sampel berpasangan atau pair t-test. Kalau datanya tidak berpasangan, maka kita pakai uji T 2 sampel bebas. Maksudnya berpasangan atau tidak di sini adalah ketika kita hendak membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan, maka itu termasuk dalam yang berpasangan. Analisis statistik non-parametriknya kita bisa pakai Wilcoxon sign rank test. Sementara kalau misalnya dua variabel atau dua sampelnya itu bersifat bebas, tidak saling berpasangan, kita menggunakan uji T2 sampel bebas. Sementara untuk analisis data semi kuantitatifnya atau non-parametriknya kita bisa pakai Wilcoxon Mann-Whitney test. Nanti kita coba di kuliah-kuliah selanjutnya. Uji komparasi kalau sampelnya terdapat lebih dari dua sampel ya, kita bisa gunakan ANOVA satu arah untuk yang statistik parametrik atau uji Kruskal-Wallis untuk yang non-par.
Kalau sampelnya berhubungan bisa pakai ANOVA sama subjek. Yang non-par adalah ANOVA Friedman. Untuk uji korelasi yang paling sering dipakai itu kalau misalnya untuk korelasi kita gunakan Pearson correlation, ini untuk yang parametrik, sementara untuk yang non-par kita pakai korelasi Spearman. Sementara untuk regresi yang parametrik bisa pakai regresi linear, non parametrik pakai regresi ordinal. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian-bagian selanjutnya. Nah, sebelum kita melakukan uji statistik, biasanya harus didahului dengan melakukan uji normalitas untuk mengetahui data kita terdistribusi normal atau tidak. Kalau terdistribusi normal, kita pakai statistika parametrik. Kalau tidak terdistribusi secara normal, kita pakai yang non parametrik. Pendekatan uji normalitas yang paling sering itu pakai diagram. Kalau nggak gitu, lihat skewness sama kurtosis plus secara simultan. Mungkin nanti akan saya contohkan yang paling mudah lewat diagram sama simultan ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya pakai diagram, ini contoh histogram, data akan terdistribusi normal. Anda bisa lihat di sini ada kurva yang bentuknya seperti lonceng. Data akan dianggap terdistribusi normal bila sebaran data itu posisinya bentuknya seperti ini. Ini kalau pakai histogram. Bisa juga kita pakai normal PP plot atau normal QQ plot. Secara prinsip sama saja. Kalau misalnya kita pakai PP plot atau QQ plot, Anda bisa lihat ada satu sumbu yang dia sifatnya diagonal. Data akan dianggap terdistribusi secara normal bila sebaran dari data, ini titik-titik yang seperti ini, nah titik-titik ini, itu berada di sekitar garis diagonal ini. Kalau misalnya katakanlah ada data yang melanceng posisinya di sini atau di sini, maka kemungkinan besar data tidak terdistribusi secara normal. Ini yang skewness sama kurtosis kita switch saja. Untuk yang simultan biasanya pendekatannya pakai normalitas Kolmogorov-Smirnov atau Kolmogorov-Smirnov yang sudah diedit sama Lilliefors dan Shapiro-Wilk. Ini kita nggak usah cek-cek rumus-rumusnya. Nanti saya ajarin langsung saja bagaimana cara membacanya. Nah, ketika kita pakai uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk misalnya, langsung aja kita lihat di nilai signifikansi. Kalau misalnya nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, tergantung alfanya ya, berarti data terdistribusi secara normal. Kalau misalnya nilai dari signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal dan analisis statistiknya harus secara non-parametrik. Nah, ini Kolmogorov-Smirnovnya nilainya sekian, signifikansinya adalah sekian, karena dia lebih besar daripada 0,05, maka data terdistribusi secara normal dan dapat dilakukan uji secara parametrik. Kelemahan untuk Kolmogorov-Smirnov Anda bisa lihat di box yang sebelah kanan atas. Dia umumnya hanya handal bila ukuran sampel besar, dalam hal ini lebih dari 200. Nah, kalau misalnya di SPSS kita ada pilihan untuk menggunakan Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk. Ini yang paling sering dipakai untuk yang di bawah ini ya. Di tabel ini sudah sempat kita bahas sebelumnya ya, tentang komparasi atau korelasi dari suatu analisis. Anda bisa cek di sini. Kita lihat jumlah kelompoknya, lalu hubungan antar variabel, dan uji analisisnya apa.
Sementara untuk uji yang sifatnya korelatif, yang sering dipakai tentu saja adalah korelasi Pearson sama regresi linear. Bedanya di sini, untuk korelasi Pearson, jenis hubungannya bersifat simetris, sementara untuk regresi linear bersifat sebab akibat. Untuk yang korelasi Pearson, misalnya Anda ingin mencari korelasi antara suhu tubuh, suhu permukaan tanah misalnya ya, korelasi antara suhu permukaan tanah dengan kecepatan dekomposisi seresah. Dua hal yang tidak berkaitan erat, itu kita pakai korelasi Pearson. Sementara untuk yang regresi linear, ini dia harus menunjukkan sebab akibat. Katakanlah misalnya Anda ingin tahu korelasi antara panjang dan berat ikan. Apakah semakin panjang ikan, dia juga akan semakin berat. Nah, korelasinya kita bisa cari dengan regresi linear.